Rasa malu itu bukan tanda kita rusak, tapi tanda kalau kita manusia yang pengen diterima. Self-compassion atau kasih sayang ke diri sendiri belakangan ini makin sering dibahas. Tapi sebenarnya ini bukan sekadar tren. Ini adalah salah satu kunci penting buat menghadapi rasa malu. Emosi yang diam-diam sering ngendalin hidup banyak orang tanpa disadari. Secara sederhana, self-compassion itu adalah kemampuan memperlakukan diri sendiri dengan kebaikan dan pengertian yang sama seperti saat kita memperlakukan orang yang kita sayang. Bukan berarti membenarkan semua kesalahan, tapi berhenti menghukum diri sendiri secara berlebihan. Menariknya, kebanyakan orang di dunia ini justru lebih mudah berempati ke orang lain dibanding ke dirinya sendiri. Kita bisa lembut ke teman yang gagal, tapi ke diri sendiri malah keras, kejam, dan tanpa ampun. Self-compassion punya 3 unsur utama. Yang pertama adalah mindfulness, yaitu sadar kalau kita lagi kesulitan, lagi sakit, lagi kecewa, tanpa perlu menghakimi. Kita nggak bisa berbelas kasih ke diri sendiri kalau kita aja nggak mau ngaku kalau lagi kesulitan. Yang kedua adalah common humanity, kesadaran bahwa penderitaan itu bagian dari pengalaman manusia. Apa yang kita rasain bukan cuma kita doang. Semua orang pernah ngerasa gagal, malu, takut, dan gak cukup. Yang ketiga adalah self-kindness, yaitu bersikap hangat dan baik ke diri sendiri. Bukan dengan kritik yang menjatuhkan, tapi dengan pengertian. Kalau 3 unsur ini digabung, disitulah self-compassion bekerja. Dan menariknya, kebalikan dari 3 unsur ini adalah ciri utama dari rasa malu. Terlalu kejebak di pikiran sendiri, ngerasa sendirian, dan terus nyerang diri sendiri. Rasa malu sendiri adalah emosi yang menyerang identitas. Beda dengan rasa bersalah. Rasa bersalah bilang, gue bersalah. Tapi rasa malu bilang, gue adalah kesalahan. Bukan soal perbuatan, tapi soal siapa diri kita. Dan rasa malu itu jauh lebih sering muncul dari yang kita kira. Ngerasa nggak sepintar orang lain, ngerasa nggak layak, itu semua bentuk kecil dari rasa malu yang muncul di pikiran sehari-hari. Riset menunjukkan, rasa malu sering muncul bukan karena kita melakukan kesalahan, tapi karena kita merasa direndahkan atau tidak dihargai, bahkan ketika kita tidak berbuat salah apa-apa. Masalah besar dari rasa malu adalah cara kita menghindarinya. Banyak orang menghindar dengan bekerja berlebihan, melampiaskan ke orang lain, mematikan emosi dengan alkohol, makanan, atau distraksi lain. Semua itu mungkin terasa meringankan sesaat, tapi justru bikin rasa malu makin kuat dan makin lama. Selain itu, rasa malu selalu membawa ilusi. Terasa sangat nyata, seolah ini kebenaran tentang diri kita. Padahal sebenarnya, rasa malu cuma emosi sementara, bukan identitas. Ada 3 kebenaran penting tentang rasa malu. Pertama, rasa malu terasa seperti sesuatu yang pantas disalahkan. Padahal, sebenarnya dia muncul dari kebutuhan paling dasar manusia, yaitu keinginan untuk diterima dan dicintai. Kedua, rasa malu terasa sangat mengisolasi, seolah cuma kita yang mengalaminya. Padahal, rasa malu adalah emosi universal. Semua manusia mengenalnya. Ketiga, rasa malu terasa permanen dan menyeluruh. Padahal, dia cuma satu kondisi emosional yang datang dan pergi. Saat kita bisa melihat rasa malu dari sudut pandang ini, ilusi mulai runtuh. Dan disitulah self-compassion bisa diterapkan. Ingat, pertama adalah mindfulness, sadar kalau kita lagi kesulitan tanpa perlu menghakimi. Kedua adalah common humanity, sadar apa yang kita rasain, bukan cuma kita doang yang ngerasain. Ketiga adalah self-kindness, bersikap hangat dan baik ke diri sendiri. Self-compassion bukan tentang jadi lemah, ini tentang berani bersikap manusiawi ke diri sendiri. Kita berhenti melawan diri sendiri dan mulai merawat bagian diri yang sedang terluka. Karena pada akhirnya, rasa malu hanya bisa dilembutkan oleh kebaikan, bukan oleh hukuman.